Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Berdoa di Ya. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya saya presensi terlebih dahulu. Afi. Oke. Nur hadir. Aksa hadir. Ya. Ya, alhamdulillah ternyata berangkat semua. Mengenai mengulas buku fiksi. Iya. Mengulas buku fiksi. Kalian tahu tentang buku fiksi tidak? Ya, sebelum kita bahas tentang apa itu buku fiksi dan bagaimana caranya mengulas buku fiksi, kalian pernah baca yang namanya puisi atau sebuah cerpen? Nah, buku fiksi ini adalah sekumpulan dari puisi-puisi tersebut atau cerpen-cerpen tersebut atau sebuah novel. Nah, itu yang dinamakan buku fiksi. Nah, cuman kita akan mempelajari bagaimana cara mengulas buku fiksi. Ya. Yang pertama adalah bagaimana pengertian ulasan. Ya, ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai buku baik non fiksi maupun fiksi atau ya yang tadi saya jelaskan, yaitu buku fiksi, yaitu suatu karya sastra berupa cerpen, novel atau naskah drama ataupun puisi. Itu yang dinamakan buku fiksi. Jadi kumpulannya nanti dijadikan satu, lalu kita ulas apa yang ada di dalam buku fiksi tersebut. Nah, dalam ulasan tersebut itu ada 3 jenis. Hal ini memungkinkan kita untuk memberikan sebuah ulasan itu mau merujuk bagaimana ulasan yang seperti apa yang akan disampaikan kepada pembaca ulasan kita nanti. Nah, yang pertama adalah informatif, yaitu memberikan informasi, yaitu sebuah ulasan yang berisi gambaran umum secara singkat tentang suatu buku yang ditulis atau hal-hal umum dan hal-hal penting yang ada di dalam buku tersebut. Nah, itu yang dinamakan ulasan buku fiksi, ulasan buku yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Yang kedua adalah ulasan deskriptif, yaitu ulasan yang berusaha mengulas buku beserta beberapa detailnya. Biasanya penulisan ini dibuat secara ringkas per bab. Jadi apa yang ada dalam buku fiksi tersebut nanti kita ulas apa aja. Kita deskripsikan bagaimana, seperti apa isi dalam buku tersebut. Nah, yang ketiga adalah kritis atau evaluatif, yaitu resensi yang ditulis dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya isi resensinya adalah penilaian tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Asosiatif, yaitu perpaduan antara ketiganya. Mengulas buku tersebut juga punya tujuan, yaitu memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif atau lebih mendalam tentang apa yang tampak terungkap dalam suatu karya, serta memberikan gambaran kepada masyarakat apakah karya ini itu mempunyai kualitas yang baik atau tidak, serta memberikan kepada masyarakat bahwa buku itu layak untuk dibaca atau tidak. Nah, ketika kalian mengulas
itu ada yang namanya komponen. Jadi dalam ulasan itu ada yang namanya komponen. Nah, judul ulasan. Nah, judul ulasan di sini adalah buku yang kalian akan ulas. Bukunya apa? Nanti dilanjut dengan data atau identitas karya sastra tersebut atau buku tersebut. Contoh, mungkin karyanya Bumi Manusia. Nah, bukunya judulnya Bumi Manusia. Nanti identitasnya dijelaskan bahwa datanya itu apa saja, dari mulai karya sastra, karya itu diciptakan oleh siapa, ditulis oleh siapa, diterbitkan oleh siapa, tanggal berapa, terbitan keberapa. Nah, itu identitas karyanya. Nah, yang ketiga adalah isi ulasan. Nah, di sini kalian mengulas bagaimana apa yang ada di dalam seluruh isi buku tersebut, dari mulai apa saja yang ditulis oleh karya tersebut itu diulas sebagaimana mestinya. Seperti poin keempat, yaitu kekurangan dan kelebihan suatu karya sastra. Nanti lalu ditutup dengan kata penutup atau sebuah saran. Nah, komponen ini harus berurutan juga, karena memang sudah seharusnya ketika menulis itu harus ada urutannya atau kerangkanya. Nah, ini salah satu kerangka ketika kalian mengulas sebuah karya sastra atau buku fiksi. Nah, biasanya dalam buku fiksi tersebut atau sebuah novel atau sebuah cerpen itu ada yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya contohkan di sini adalah sebuah unsur intrinsik. Ya, tadi yang kita ulas dalam isi sebuah novel atau sebuah karya sastra tersebut ada unsur intrinsik. Dalam sebuah novel ada yang namanya tokoh. Tokoh itu adalah orang-orang yang ada di dalam karya tersebut. Dalam Bumi Manusia yang tadi saya sebutkan, karyanya Pramudia Anantatur, ada yang namanya Mingke serta analis. Itu adalah salah satu contoh. Nanti dijelaskan Mingke itu siapa, analis itu siapa. Nah, itu dalam mengulas buku fiksi. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan ini adalah bagaimana watak dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, penokohan di sini ada 3, kayak penokohan antagonis, protagonis, serta antagonis. Nah, dalam penokohan tersebut seperti yang dijelaskan pada poin 1, tokoh tersebut Mingke. Nah, nanti dijelaskan dia mempunyai watak yang seperti apa, analis itu bagaimana wataknya, dan termasuk dalam kepenokohan apa. Nah, yang ketiga ada tema. Jadi dalam suatu karya sastra seperti novel, cerpen, puisi itu pasti ada sebuah tema atau topik yang akan dibicarakan, yang menjadi sumber bagaimana orang itu membuat karya tersebut. Mau dibawa kemana karya tersebut itu mempunyai sebuah tujuan atau tema. Yang keempat adalah alur atau plot. Mungkin dalam puisi nggak ada yang namanya alur, tapi dalam sebuah karya sastra seperti cerpen, novelet pasti ada yang namanya alur. Bagaimana jalan cerita tersebut. Mau ada yang dinamakan alur mundur sama alur maju atau alur maju mundur. Nah, yang kelima ada gaya bahasa. Jadi pemilihan diksinya itu bagaimana. Nah, dalam gaya bahasa tersebut ini biasanya ada yang namanya permajasan atau majas, sajak, seperti itu. Sedangkan di dalam sudut pandang itu bagaimana sudut pandang dari pembaca serta penulis tersebut dalam membuat karya sastra, dalam mengulas sebuah buku fiksi tersebut. Nah, yang ketujuh adalah amanat. Jadi dalam sebuah karya sastra pasti ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Nah, itu yang disebut amanat. Amanat tersebut ada yang
sifatnya tersirat dan ada yang sifatnya tersurat. Ada yang ditampakkan amanatnya, ada juga yang disembunyikan. Jadi si pembaca harus, kalau disembunyikan berarti si pembaca harus bagaimana bisa memaknai sebuah karya sastra tersebut untuk mengambil sebuah amanat yang disampaikan oleh penulis. Yang terakhir adalah latar belakang dari karya tersebut. Misal kayak tadi di Bumi Manusia, latar belakangnya cerita tentang tahun penjajahan zaman Belanda. Itu sebuah latar yang cukup belum pernah kita lihat. Nah, itu bisa digambarkan oleh Pramudia dalam bukunya yang sampai sekarang masih cukup terkenal dan sampai dibikinkan film. Nah, itu latarnya yang mengangkat latar 80 mengangkat latar kemerdekaan. Jadi penjajahan, bagaimana perjuangan pribumi dalam menegakkan keadilan. Nah, lalu ada yang namanya unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik di sini adalah bagaimana apa yang ada di luar dari sebuah buku tersebut. Salah satunya adalah latar belakang kehidupan pengarang. Dalam Bumi Manusia tersebut latar belakang kehidupan Pramudia Anantatur sendiri memang benar-benar seorang sastrawan yang mengalami tragedi tersebut, sehingga ketika menuliskan karya-karyanya pasti ada sangkut pautnya dengan sebuah keadilan serta kepemerintahan yang intinya bagaimana latar sosial dari seorang pengarang tersebut. Yang kedua adalah pandangan hidup pengarang. Serta yang ketiga adalah situasi sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya karya tersebut. Nah, tadi saya jelaskan situasi sosial. Jadi ketika karya-karyanya dikeluarkan seperti karyanya Pram itu sebagai sebuah karya yang masih sangkut pautnya dengan penjajahan Belanda. Jadi karya-karyanya pasti meliputi tentang bagaimana ciri khas orang Belanda kepada pribumi, bagaimana pasti karya-karyanya melihat hal-hal yang tersebut. Nah, itu yang bisa saya jelaskan sementara sebelum menginjak ke yang lebih dalam. Dalam mengulas buku fiksi tersebut, yang paling kita pahami adalah tentang isi ulasan tersebut, serta kerangkanya bagaimana harus menuliskan apa yang ada di dalam unsur intrinsik dalam suatu buku fiksi serta unsur ekstrinsiknya. Lalu kita masukkan ke dalam komponen-komponen yang telah kalian buat dari mulai judul, data, isinya, serta kekurangan dan kelebihan suatu karya sastra tersebut. Lalu ada saran bahwa hal yang kita ulas ini benar-benar mempunyai manfaat untuk orang yang membaca. Sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, Bapak punya hadiah buat kalian, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nanti kalian bikin kelompok 3-3. Nanti kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi Bapak udah contohkan menggunakan bukunya Pram. Nanti kalian bisa menggunakan novel atau kumpulan cerpen dari karya yang lain. Satu kelompok harus beda karyanya, agar kita bisa tahu bagaimana kualitas buku-buku yang kalian ulas nanti. Ya, untuk ini ada pertanyaan lain? Nah, jika tidak ada, untuk materi mengulas buku fiksi Bapak akhiri. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan bisa ketemu Bapak di kantor, atau kurang-kurang paham bisa ketemu Bapak di kantor. Kurang lebihnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.